Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Rizky Almani, mahasiswa PJJ Akuntansi S1 Unsia, dengan NIM 2503010112119. Saat ini saya akan menjelaskan terkait lembar jawaban ujian tengah semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam lembar jawabannya. Oke, di soal yang pertama, kita membuat jurnal transaksi. Di tanggal 2 April tahun 2010, pembelian barang dagang sebesar 50 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Maka persediaan barang dagang pada debit 50 juta dan dikredit yaitu dengan akun utang dagang itu dikredit sebesar 50 juta rupiah. Lalu pada tanggal 26 April 2010, pembayaran masih dalam periode diskon. Sehingga didiskon 2% dikali dengan 50 juta rupiah, yaitu 1 juta. Dengan kas yang dibayar, yaitu 50 juta dikurang 1 juta, sehingga 49 juta. Maka pada jurnal, di sini kita pada debit ada utang dagang sebesar 50 juta dan di kredit ada kas sebesar 49 juta dengan potongan pembelian atau diskon sebesar 1 juta. Lalu kita lanjut ke tanggal 1 Juni tahun 2010, yaitu ada pembelian mobil sebesar 40 juta yang dibayar tunai sebesar 4 juta. Sisanya dibiayai menggunakan wesel yang berbunga sebesar 12%. Nilai weselnya yaitu 40 juta dikurang 4 juta, sehingga mendapatkan nilai 36 juta. Dan untuk akunnya, di debit yaitu kita ada kendaraan sebesar 40 juta, dan di kredit ada kas sebesar 4 juta, dan juga wesel bayar sebesar 36 juta. Kita lanjut ke tanggal 1 Juli 2010, meminjam dari BRI sebesar 86 juta. Lalu menandatangani wesel tanpa bunga sebesar 92 juta rupiah. Maka diskonto weselnya yaitu 92 juta rupiah dikurangi dengan 86 juta rupiah. Maka diperoleh angka 6 juta rupiah. Akunnya maka di debit ada kas sebesar 86 juta dengan diskonto wesel bayar 6 juta. Lalu di kredit ada wesel bayar sebesar 92 juta. Lalu di tanggal 1 Oktober 2010 terdapat pengumuman dividen tunai sebesar 300 juta rupiah. Saat dividen diumumkan, timbullah sebuah kewajiban. Maka pada jurnal ditulis akun laba ditahan terdapat pada debit sebesar 300 juta rupiah dan di kredit terdapat utang dividen sebesar 300 juta rupiah. Lalu di soal itu ada tanggal 31 Oktober 2010, tanggal pencatatan. Dan tidak diperlukan jurnal, maka tidak ada tercantum pada jurnal. Langsung lanjut ke tanggal 10 November 2010, yaitu melakukan pembayaran dividen. Maka di sini utang dividen pada debit yaitu 300 juta rupiah dan kasnya dikredit sebesar 300 juta rupiah. Kita lanjut ke poin berikutnya tentang jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2010. Nah, di sini kita lihat untuk pokok wesel itu 36 juta dengan bunga 12% tadi ya. Dengan periode 1 Juni sampai 31 Desember, yaitu sama dengan 7 bulan. Maka perhitungan bunganya adalah 36 juta dikali 12% dikali 7/12. Maka kita peroleh di sini 2.520.000. Maka pada akun kita tulis beban bunga di debit 2.550.000 dan utang bunga di kredit 2.520.000. Lalu wesel tanpa bunga di 1 Juli 2010 yaitu diskonto totalnya tadi 6 juta dengan jangka waktu 1 tahun, maka amortisasi per bulannya adalah 6 juta dibagi 12 bulan, yaitu kita peroleh angka 500.000. Periode yang sudah berjalan 1 Juli sampai 31 Desember yaitu sama dengan 6 bulan. Maka amortisasinya 500.000 tadi dikali dengan 6 bulan. Maka kita peroleh angka 3 juta. Lalu kita masukkan di akun
seperti berikut. Beban bunga di debit yaitu 3 juta dan diskonto wesel bayar di kredit 3 juta rupiah. Dan total beban bunga tahun 2010 yang kita peroleh yaitu 2.520.000 ditambah 3 juta. Maka kita peroleh 5.520.000 rupiah. Lalu kita lanjut ke jawaban soal nomor 2, yaitu ada 2A yang pertama. Di sini terkait pembuatan jurnal penerbitan obligasi. Seperti yang diketahui di soal, nilai nominal obligasi itu sebesar 800.000 dolar dengan bunga kupon 10%, jangka waktu 20 tahun, harga penerbitannya yaitu 119,792% dikali dengan 800.000 dolar. Maka di sini kita peroleh 958.336. Dengan yield 8%, bunga dibayar setiap 6 bulan. Maka kita buat di sini premium obligasi yaitu 958.336 dikurang dengan 800.000. Maka diperoleh 158.336. Dengan jurnal sebagai berikut. Kas di debit 958.336. Lalu pada kredit ada utang obligasi sebesar 800.000 dan premium obligasi sebesar 158.336. Lalu lanjut di pembayaran bunga dan amortisasi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2015. Nah, bunga kas yaitu 800.000 dikali 10% dikali 6 per 12 diperoleh 40.000. Untuk beban bunga efektif 958.336 dikali 8% kali 6 per 12 maka kita peroleh 38.333,44. Lalu amortisasi premium 40.000 dikurang 38.333,44 maka diperoleh 1666,56. Lalu kita masukkan pada jurnal sebagai berikut: beban bunga di debit, premium obligasi di debit, serta di kas kreditnya. Lalu berikutnya untuk pencatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015. Nilai yang tercatat obligasi setelah amortisasi yaitu 958.336 dikurang 166,56 maka 956.669,44. Dan beban bunganya yaitu 956.669 dikali dengan 8% dikali dengan 6 per 12 maka sini kita peroleh 38.266,78. Untuk premium obligasinya yaitu 40.000 dikurang 38.266 maka kita peroleh 1.733,22. Dan bentuk jurnal seperti ini, beban bunga ada di debit, premium obligasi ada di debit, dan hutang bunga ada di kredit sebesar 40.000. Untuk jawaban soal 2 yang B, kita ketahui di awal untuk nilai nominal obligasi sebesar 800.000 dolar dengan bunga kupon 12%, yield 10%, harga jual 860.651,79 dengan jatuh tempo 5 tahun, pembayaran bunganya setahun sekali. Karena harga jualnya lebih tinggi dari nominal, maka terjadi premium obligasi. Di sini di jurnal penerbitan obligasi pertama di 1 Januari 2015 seperti berikut. Kas 850.651,79 di debit, lalu pada kredit ada hutang obligasi sebesar 800.000 dan premium obligasi sebesar 60.651,79. Lalu yang berikutnya, schedule bunga dan amortisasi, yaitu metode bunga efektif. Ini antara tahun 2015 sampai 2017. Nah, nilai yang tercatat di awal tadi 860.651,79 dengan beban bunga 10%, maka kita peroleh 86.065,18. Lalu bunga dibayar 800.000 dikali 12% sama dengan 96.000. Amortisasi premiumnya 96.000 dikurang 86,065,18 maka kita peroleh 9934. Dan nilai yang tercatat di akhir 860.651,79 dikurang dengan 9934,82 sehingga memperoleh angka 850.716,97. Itu di tahun 2015. Dan di tahun 2016 nilai tercatat dengan beban bunga dikali 10%
yaitu 85.071,70. Lalu amortisasi premiumnya 96,85.071,70. Kita peroleh 0 10.928,30 dengan nilai akhir yang tercatat 839.788,67. Dan di tahun 2017 itu nilai tercatat di awal sebesar 839.788,67. Lalu dengan beban bunga dikali 10%, kita peroleh 83.978,87. Dengan bunga dibayar sebesar 96.000, amortisasi premiumnya yaitu 12.021,13 dengan nilai tercatat di akhir 827.767,54. Kita lanjut ke jawaban soal nomor 3. Di poin A yaitu jurnal penerbitan obligasi dan biaya penerbitan. Pertama kita menentukan harga jual obligasinya terlebih dahulu. Karena kuponnya lebih besar dari yield pasar, yaitu 10,5%, maka obligasi dijual premium. Untuk PV pokoknya perhitungannya 1.500.000.000 dikali dengan 0,38554, maka diperoleh 578.310.000. Dan di PV bunga tahunannya yaitu 1,5 M dikali dengan 10,5%. Maka diperoleh 157.500.000. Dengan PV bunganya 157.500.000 dikali dengan 6,14457. Dengan perolehan angka 967.769.775. Maka harga jual obligasinya yaitu 578.310.000 ditambah 967.769.775 dan diperoleh angka 1.546.000.775. Lalu premiumnya 1.546.000.795.775 dikurang dengan 1,5 miliar dengan perolehan angka 46.079.775. Lalu kita masukkan dalam jurnal yaitu di kas pada debit sebesar 1.546.000.795.775. Lalu pada kredit ada utang obligasi sebesar 1,5 M dan premium obligasi sebesar 46.079.775. Untuk jurnal biaya penerbitannya sebagai berikut. Biaya penerbitan obligasi sebesar 50 juta dan di debit dan di kredit ada kas sebesar 50 juta. Kita lanjut ke poin B yaitu schedule amortisasi metode bunga efektif. Pada tahun 2009 nilai buku awal sebesar 1.546.079.775 dengan beban bunga dikali 10% sehingga menjadi 154.607.978. Bunga yang dibayar 1,5 M dikali 10,5% dengan perolehan angka 157.500.000 rupiah. Lalu ada amortisasi premium 157.500.000 rupiah dikurang dengan 154.607.978 dengan angka yang diperoleh 2.892.22. Maka nilai buku akhir yaitu 1.543.187.753. Oke, kita masuk ke jawaban soal nomor 4, yaitu pada tanggal 3 Maret 2009, HM Sampurna menerbitkan saham preferen sebanyak 500 lembar dengan nilai Rp10.000, maka totalnya Rp50 juta. Untuk saham biasa 50.000 per lembar dengan nilai Rp500, maka 50.000 dikali 500 yaitu 25 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 75 juta, saham preferensi sebesar 50 juta di kredit, dan saham biasa 25 juta di kredit. Lanjut di tanggal 12 Maret 2009 menerbitkan 20.000 lembar saham biasa seharga 1.600 per saham. Maka di sini pada akunnya kas yaitu 32 juta rupiah dengan saham biasa 10 juta di kredit, agio saham biasa 22 juta di kredit. Lanjut pada 1 April 2009 menerbitkan 4.000 saham preferen untuk memperoleh aktiva.
Nilai pasar aktifannya yaitu mesin 5 juta, gedung 11 juta, tanah 27 juta. Dengan total yaitu 43 juta rupiah. Maka nilai nominal saham preferennya yaitu 4.000 dikali 10.000 sebesar 40 juta rupiah. Agio saham preferennya 43 juta dikurang dengan 40 juta, maka diperoleh 3 juta rupiah. Lalu pada jurnal, akunnya yaitu mesin, gedung, dan tanah itu pada debit masing-masing 5 juta, 11 juta, dan 27 juta. Pada kredit yaitu ada saham preferen dan agio saham preferen sebesar 40 juta dan 3 juta rupiah. Di tanggal 30 September 2009 membeli kembali 1.800 saham biasa yaitu dengan nilai 1.900. Harga perolehan treasury stoknya yaitu 3.420.000. Dengan akun saham treasury di debit dengan nilai 3.420.000 dan kas di kredit 3.420.000. Pada tanggal 11 Oktober 2009 menjual kembali 1.800 saham treasury dengan nilai 1.400. Pada jurnal, kas 2.520.000 dan modal di store saham treasury yaitu 900.000 dan di kredit saham treasury 3.420.000. Lalu di tanggal 31 Desember 2009, dividen saham preferen beredar yaitu 5.000 ditambah 4.000 sehingga menjadi 9.000 lembar. Lalu nilainya 9.000 dikali 10.000 rupiah, diperolehlah 90 juta rupiah. Dengan dividen preferennya 8%, 90 juta dikali 8% yaitu 7.200.000 rupiah. Untuk dividen saham biasa, saham yang beredar yaitu 50.000 ditambah 20.000, sehingga diperoleh 70.000 lembar. Yaitu 70.000 dikali 25, diperolehlah 1.750.000. Maka total dividen yaitu sebesar 8.950.000. Lalu kita masukkan di jurnal yaitu laba ditahan pada debit 8.950.000, pada kredit utang dividen preferen 7.200.000 dan utang dividen saham biasa yaitu 1.750.000. Kita lanjut ke jawaban soal nomor 5 yaitu perhitungan saham preferen. Saldo awalnya 150.000 dikali 20 sama dengan 3 juta. Penerbitan baru 30.000 dikali 20 yaitu 600.000. Lalu saldo akhir share kapitalnya 3 juta ditambah 600.000 menjadi 3.600.000. Share premium preference-nya maka 200.000 ditambah 30.000 dikali 2 tadi. Maka diperoleh 260.000. Untuk saham biasa, saldo awalnya itu 2 juta dikali 5, diperolehlah 10 juta. Dan untuk penerbitan barunya 50.000 dikali 5 yaitu 250.000. Saldo akhir share kapitalnya 10.250.000. Untuk share premium ordinary 27 juta ditambah 50.000 dikali 15. Maka diperoleh 27.750.000. Untuk share split 2 for 1, jumlah sahamnya yaitu 2 juta ditambah 50 juta dikali 2. Maka diperoleh 4.100.000 saham. Per value-nya 5 ke 2,50. Jadi tidak mempengaruhi total modal saham. Lanjut ke treasury share. Untuk pembeliannya 30.000 dikali 10, 300.000. Penjualan kembali 10.000 dikali 11, 110.000 dengan harga pokok 10.000 dikali 10 yaitu 100.000. Share premium treasury-nya maka 10.000 dan treasury share tersisa yaitu 20.000 dikali 10 sehingga 200.000. Untuk dividen preferen yaitu 180.000 dikali 20 dikali 8% dengan nilai 288.000. Dividen saham biasa, saham beredarnya itu 4.100.000 dikurangi 20.000 menjadi 4.080.000. Untuk dividen 4.080.000 dikali dengan 0,50 yaitu 2.040.000. Dengan total dividen 288.000 ditambah 2.040.000 yaitu 2.328.000. Nah, untuk equity sectionnya sebagai berikut keterangannya. Maka jawaban akhirnya total equity hedge company per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 45.942.000.
Itu tadi adalah penjelasan terkait lembar jawaban UTS untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.